Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya mau berbagi cerita ya. Cerita, sebentar. Kita angkut penumpang dulu aja ya, biar fokus ya teman-teman. Kita mau ngangkut penumpang dulu. Wow. Oke guys, kita sambil jalan ya. Kita akan bercerita tentang perjalanan di sebuah eh, perjalanan menuju ke Kudus ya teman-teman ya. Walaupun ini arahnya ke Cirebon. Cerita ini saya ambil dari saya dengarkan di YouTube channelnya Badrun Caps Lock ya. Cerita ini sudah dilihat 1,2 juta ya, 1,2 juta. Dari cerita ini itu diceritakan oleh Pak Syukur, diceritakan sama Pak Syukur. Itu kejadian sangat mengganjal ya guys. Kejadian sangat mengganjal ketika perjalanan menuju ke Demak, waktu mau ziarah ke Raden Fatah ya. Jadi ceritanya itu seperti ini ya teman-teman. Pak Syukur itu melakukan perjalanan menggunakan bus malam ya, menggunakan bus malam. Di dalam cerita itu Pak Syukur itu di tengah perjalanan, kondisinya itu malam hari ya, itu mengalami kendala ya, kendala di busnya, itu bannya pecah. Dan akhirnya dia itu disuruh keluar semua sama pihak si sopir sama si kernetnya sendiri ya, karena mau digantikan bannya. Singkat cerita dia itu keluar. Kebetulan dia katanya merasa belet pipis ya, buang air kecil. Setelah keluar dia itu kayak melihat lampu yang remang-remang ya. Awalnya dia itu nggak tahu kalau itu lokasinya di mana ya. Nah setelah itu dia itu pesan kopi. Dia itu mendekati warung tersebut ya. Setelah mendekati warung tersebut, dia itu memesan kopi ya. Nah, setelah memesan kopi dia itu kayak gini, mau pesan kopi bu, tapi si ibu ini cuman diam aja ya, nggak ada apa namanya, nggak ada tanya balik seperti itu. Dia itu melihat juga ada anak kecil yang sedang berlari sambil menangis sambil ketawa ya. Jadi kondisinya itu berlari-lari sambil nangis dan ketawa ya guys. Nah setelah itu dia ini merasa heran karena kondisi jam sekitar di sepertiga malam ini masih ada anak kecil yang belum tidur ya. Nah, setelah ibunya masuk, itu ada suaminya, bapak-bapak. Dia itu menanyakan kalau ini lokasinya itu di mana. Tapi si bapak ini diam, nggak ada jawaban apapun.
Nah, karena sudah merasa kayaknya agak lama, akhirnya dia itu eh, merasa kayaknya untuk perbaikan bannya itu dari busnya ini sudah selesai kayaknya. Nah, setelah dia mau bayar, si bapak ini, Pak Syukur ini, itu bilang, ini berapa ya? Terus si ibu ini cuman bilang, udah taruh situ aja. Nah, akhirnya ditaruhlah 5.000 rupiah di apa, di meja sambil dikasih apa namanya, di bawah gelas ya, biar nggak kena angin ya teman-teman. Nah, setelah itu ada seorang bapak-bapak yang pakai tongkat dan ini ya, apa namanya, bertanya sambil melotot, kamu cepat pergi dari sini sebelum semuanya terjadi. Mungkin pesannya seperti itu ya. Dan si bapak ini akhirnya cepat buru-buru pergi ya guys, dan disuruh minum minuman yang di botol si Pak Syukur ini. Setelah sampainya di bis, Pak Syukur ini merasa heran karena air kemasannya ini itu, si Pak Syukur ini merasa heran karena apa? Karena air yang dia bawa itu sebenarnya tinggal sedikit, ya sekitar seperempat dari botol tersebut lah. Tapi ketika dibuka itu merasa terheran-heran karena apa namanya, botolnya itu menjadi terisi penuh gitu loh. Dan akhirnya dia itu menanyakan, memastikan bahwa ini memang botol si Pak Syukur ini ya guys. Ditanyakan ke penumpang-penumpang lain, siapa tahu ketuker atau gimana ya. Dan memang itu memang bukan botolnya si ini, apa namanya, si penumpang lain, itu memang botolnya Pak Syukur ya. Dan akhirnya dia pun karena kehausan dan merasa ketakutan, setelah merasa ada yang aneh, itu dia itu langsung meminumnya. Nah, setelah meminumnya, singkat cerita, dia itu eh, dari Jakarta ke Kudus itu ternyata naiknya nggak satu kali tapi 2 kali ya. Setelah itu dia ini turun di sebuah perempatan, ya intinya turun lah, intinya transit di sebuah kurang jelas ya untuk lokasinya. Dan setelah ini dia itu turun dan dikasih tahu kalau habis ini itu naiknya elep ya, mobil seperempat itu ya, yang kayak travel kayak gitu. Nah, singkat cerita dia udah sampai di masjid. Dia itu mau istirahat dulu, mau bersih-bersih. Nah, nggak tahu kenapa ada seorang bapak-bapak, mungkin itu pengurusnya atau apa ya, Pak Syukur masih berpikiran positif. Terus dia ini di beliau ini ditanyai sama bapak-bapak tersebut kalau misalkan mau apa namanya, mau ziarah ke makam Raden Fatah itu lokasinya di sana ya, karena eh, apa namanya, dia belum pernah dan baru pertama kali ke makam Wali Songo tersebut ya guys. Nah, setelah apa namanya, setelah selesai dari makam Wali Songo ini, dia ini langsung beranjak pulang ya. Terus menanyakan kalau apa namanya, kalau kalau arah ke Jakarta itu naiknya bis apa ya. Dan terus
dia ini dikasih tahu kalau untuk perjalanan di Jakarta itu naiknya apa aja ya, dan yang diherankan itu dikasih tahu tapi ternyata memang naiknya itu yang seperti tadi, dan dia itu sudah pasti berpikiran, Pak Syukurnya ini langsung berpikir, waduh ini di jalur yang sama yang tadi. Nah, dan akhirnya dia itu langsung memberhentikan elep ya. Setelah memberhentikan elep di simpangan perempatan yang sama, dia itu disuruh turun dan dikasih tahu sama sopirnya kalau mau ke Jakarta itu pakainya bis, tinggal nunggu di situ ya guys. Nah dia itu merasa ingat betul ya kalau wow, kalau memang lokasinya ini yang waktu dia ngopi itu dia itu singkat cerita dia ini masih naik bus lah menuju ke Jakarta ya guys. Setelah naik bus dari Jakarta dari perempatan ini ke Jakarta, dan akhirnya dia mengingat-ingat lagi di sebuah hutan ya guys, di sebuah hutan yang kemarin bannya ini pecah ya. Nah dia itu tengok kanan kiri terus diingetin sama penumpang yang sebelahnya ya, kalau nggak usah tengok-tengok, apalagi mengingat-mengingat yang kemarin-kemarin, dan nggak usah banyak tanya ya. Dan Pak Syukur ini merasa kaget ketika kenapa dia ini kok tahu kalau kemarin ini habis berhenti di sini kayak gitulah. Terus diajak ngobrol lah si bapak ini ya, diajak ngobrol. Setelah itu nyampe di rest area ya teman-teman ya. Setelah di rest area itu sekitar pukul ya setengah 6-an lah, setengah 6. Nah setelah ini si kondekturnya ini atau si kenetnya ini ngecek lah penumpang satu persatu ya guys. Terus ditanyakan, dia ini udah ingat betul ya kalau dia ini di bis ini cuman ada 6 orang ya. Nah, setelah naik di rest area itu cuman ada 5 orang. Nah, ketika dicek ternyata cuman ada 5 orang lah. Terus Pak Syukurnya ini malah nanyakan si kenetnya, bilang sama si sopirnya kalau ada 1 orang yang belum masuk ya, takutnya ketinggalan atau gimana. Terus si Pak Syukur ini disuruh cari ya penumpangnya seperti apa, karena memang dari awal naik itu memang cuma ada 5 orang ya guys. Nah si Pak Syukurnya ini masih ngotot ya guys, kalau perjalanan semalam itu memang ada 6 orang ya guys. Dan akhirnya diyakinkanlah sama penumpang yang lain kalau memang dari semalam itu memang hanya 5 orang ya teman-teman ya. Nah mulailah dia itu merasa ganjal lagi ya teman-teman ya, karena dia itu semalam itu ngobrol sama sama penumpang yang di sebelahnya ya. Itu diceritakan kalau berpakaiannya itu kayak suku Badui ya. Jadi kejanggalan aneh dari Pak Syukur ini teman-teman bisa cek aja langsung ya di channel yang tadi saya sebutkan ya. Siapa tahu teman-teman penasaran atau gimana.
untuk lebih jelasnya ya guys. Saya tadi melihat cerita tersebut, jadi saya akhirnya menceritakan di channel saya sendiri ya guys ya. Siapa tahu teman-teman bisa terhibur ya guys. Oke, saya rasa hanya itu aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan cerita saya yang tadi ya guys. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya harap untuk di subscribe channel ini ya, karena dengan teman-teman subscribe teman-teman bisa mengikuti saya ketika saya upload video ya guys. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.